teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Syifa Halida. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip desain. Jadi kan sebelumnya kita udah mempelajari dasar-dasarnya. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip desain yang merupakan aturan dasar untuk mengatur elemen-elemen desain agar terlihat lebih harmonis dan menarik. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk dipahami karena prinsip-prinsip desain ini membantu kita agar membuat desain yang lebih efektif dan komunikatif. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Berikut ini adalah bagian-bagian dari prinsip-prinsip desain gitu. Yang pertama ada keseimbangan atau balance. Jadi, keseimbangan dalam desain itu berarti kita harus mengatur elemen-elemen agar desain terasa stabil dan tidak berat di satu sisi. Jadi, adanya keseimbangan dalam suatu desain itu penting ya, teman-teman, agar desainnya selaras gitu. Misalnya, jika kita menggunakan gambar besar di satu sisi, itu kita perlu menambahkan elemen yang lebih kecil di sisi lain untuk menyeimbangkan, adanya keseimbangan. Nah, teman-teman bisa lihat juga di layar ya, ada simetrikal dan asimetrikal, kayak gitu. Itu contoh dari gambaran desain mengenai keseimbangan. Jadi, setiap elemen yang diletakkan dalam desain itu memiliki beban visual ternyata teman-teman. Jadi, gak bisa asal juga ya teman-teman dalam menaruh elemen ataupun font dalam suatu desain karena berapa banyak yang kita letakkan dalam suatu desain itu memiliki beban visualnya gitu. Beban ini bisa berupa bentuk, ukuran, warna, atau tekstur. Agar desain terasa stabil dan seimbang, elemen-elemen tersebut harus memiliki skala tertentu. Jadi, jika keseimbangan tidak tercapai, maka desain akan terasa berat di satu sisi dan kosong di sisi lainnya, kayak gitu. Selanjutnya adalah kesatuan atau unity. Kesatuan terjadi ketika semua elemen dalam desain itu bekerja sama untuk menciptakan harmoni. Artinya, semua elemen seperti warna, bentuk itu harus terlihat saling terhubung. Bukan sekedar ditempatkan begitu aja gitu. Jadi kayak asal aja gitu. Nempatin elemen, terus nambahin warna juga asal-asalan. Nggak kayak gitu ya. Jadi ini membuat desain terlihat lebih menyatu dan tidak terpisah-pisah nih. Seperti contohnya yang ada di layar yang sebelah kanan ya, kayak gitu. Jadi kesatuan adalah harmoni yang tercipta dari elemen-elemen dalam desain. Contohnya, menggunakan warna yang serasi dan elemen yang terintegrasi secara alami akan membuat desain terlihat menyatu. Bukan seperti elemen yang hanya diletakkan sembarangan, kayak gitu. Jadi kan lebih menyatu, kayak gitu. Kesatuan dapat dicapai dengan membuat hubungan yang jelas antara elemen visual. Jadi itu merupakan terkait kesatuan dalam desain. Nah, selanjutnya adalah kontras. Jadi, kontras adalah perbedaan antara elemen-elemen dalam desain, seperti perbedaan warna, ukuran, atau bentuk. Jadi, kontras ini membantu kita menonjolkan elemen yang penting gitu. Seperti teks yang lebih besar agar mudah dibaca. Contohnya itu penerapan dalam judul. Biasanya kan judul itu ukuran fontnya itu lebih besar karena kan untuk memberikan penekanan gitu. Jadi ada kontras, ada pembedanya, ada yang timbul gitu dari desainnya. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dibandingkan teks yang lebih kecil karena kan orang perlu tahu dulu judulnya gitu. Makanya kan ada penekanan di judul kayak gitu ya dalam penerapan kontras itu. Jadi kontras mengacu pada tingkat perbedaan antara elemen desain untuk menciptakan hierarki visual. Variasi ini membuat elemen tertentu lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Jadi nggak bisa tuh dalam satu desain tuh semuanya menonjol gitu. Kayak lebih ditekankannya tuh semuanya gitu. Kayak misalkan di judul ada penekanannya, di isinya juga disamakan dengan ukuran judul. Gak bisa ya teman-teman. Jadi nanti audiens bingung ini sebenarnya apa namanya desainnya tuh ngefokusin ke yang mana gitu. Kalau semuanya itu
terlihat menonjol dalam desain, jadi nggak bisa gitu. Makanya itu pentingnya ada kontras dalam suatu desain. Jadi dalam tata letak, kontras digunakan untuk menciptakan hierarki atau antara ukuran font. Jadi teks yang lebih besar cenderung dibaca lebih dulu dibandingkan teks yang lebih kecil. Kayak gitu ya, kurang lebihnya penerapannya. Selanjutnya adalah penekanan. Jadi penekanan ini digunakan untuk menarik perhatian pada elemen tertentu. Misalnya kita bisa menggunakan warna terang untuk tombol website agar pengunjung langsung fokus ke tombol tersebut gitu dibandingkan dengan tombol-tombol lainnya yang ada di website tersebut. Jadi penekanan bisa menggunakan warna, ukuran, atau posisi elemen. Nah, penekanan ini misalkan kalau dalam segi warna di website itu atau teman-teman kalau misalkan lagi buka aplikasi itu kan pasti ada tombol yang lebih menarik gitu, menarik perhatian entah itu dari segi warnanya lebih eye catching gitu kan, yang lebih mencolok, terus ukuran dari si fontnya itu tuh lebih besar gitu. Jadi kita menarik perhatian kita untuk fokus ke hal tersebut. Nah, itu tuh penekanan, guys. Jadi kayak memang itu tuh sengaja gitu. Brand atau perusahaan itu menekankan di beberapa titik tertentu agar orang tuh fokus ke sana. Misalkan kayak di e-commerce, Shopee kayak misalkan ada keterangan button buy now gitu kan. Nah, itu tuh biar orang-orang tuh lebih mengklik ke button tersebut gitu. Makanya itu yang disebut dengan penekanan. Jadi untuk penekanan juga ada macam-macamnya. Bisa jadi penekanan dalam bentuk garis, ada dalam bentuk, lalu ada dalam warna, lalu ada dalam tekstur, ada juga dalam ruang kosong atau white space kayak gitu. Mengenai repetisi atau repetition. Jadi repetisi adalah pengulangan elemen yang sama dalam desain. Ini menciptakan konsistensi dan memudahkan audiens untuk menganalisa desain. Misalnya pengulangan warna atau bentuk tertentu di sepanjang desain itu membuat terlihat lebih terorganisir gitu ya. Jadi nggak terlihat acak-acakan seperti itu. Jadi menggunakan elemen yang diulang dalam tata letak dapat menyenangkan bagi audiens gitu kan dibanding dengan desain yang acak-acakan gitu ya. Repetisi adalah pengulangan elemen tertentu dalam desain gitu. Nah, makanya pentingnya adanya pengulangan dalam suatu desain gitu ya. Nah, contohnya kita bisa menyebut grid sebagai repetisi garis. Kalian tahu kan grid? Karena grid itu tuh menciptakan konsistensi tertentu dari garis-garis gitu kan yang tersusun secara selaras gitu ya dan berulang. Jadinya menghasilkan kesan yang konsisten kayak gitu. Dalam desain tata letak, repetisi terlihat pada penempatan folio nomor halaman. Nah, itu tuh untuk membantu audiens menemukan arah di dalam buku atau majalah. Penempatan folio yang sama itu menciptakan kesinambungan dalam repetisi. Kayak gitu ya untuk repetisi. Jadi pola adalah pengulangan lebih dari satu elemen ya, berbeda dengan repetition. Nah, di sini itu pengulangannya elemennya lebih dari satu gitu. Jadi seperti bentuk atau gambar, pola dapat memberikan kesan ritmis dan estetik pada desain. Contohnya pola garis atau motif dalam latar belakang desain yang diulang secara teratur. Nah, contohnya seperti yang tampak di layar ya, teman. Itu kan ada beberapa elemen ya, nggak cuma satu elemen aja, ada garis gitu kan. Terus warnanya juga lebih dari satu, tapi polanya itu eh, berulang gitu, tapi menghasilkan hasil desain yang estetik gitu. Itu namanya prinsip desain mengenai pola. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi irama ini dalam desain lebih mirip dengan musik ya. Jadi bisa teman-teman lihat nih contoh dari gambarannya gitu kan, lebih ke kayak nada irama musik gitu. Jadi, irama dalam desain ini itu merupakan pengulangan elemen dengan variasi tertentu yang menciptakan dinamika. Misalnya, kita bisa mengulang elemen dengan jarak yang sama, tapi dengan variasi
ukuran atau warna yang berbeda gitu untuk menciptakan irama yang visual dan menarik gitu. Jadi, irama ini lebih kompleks dibandingkan dengan repetisi atau pola ya. Bisa dilihat juga kan bentukannya itu lebih kompleks. Irama adalah pengulangan elemen dengan variasi tertentu. Jadi adanya pengulangan dengan variasi yang berbeda itu. Contohnya garis diagonal yang tidak diatur dalam pola spesifik, tapi memiliki pengulangan dengan variasi sehingga menciptakan irama dalam sebuah desain itu. Selanjutnya adalah pergerakan atau movement. Jadi, pergerakan adalah jalur yang diikuti mata audiens saat melihat desain. Kalian kan kadang kalau misalkan melihat suatu desain itu pasti fokus membacanya kan menyesuaikan pergerakan ya. Kayak misalkan dari judul dulu, terus ke subjudul, lalu ke isinya gitu kan, kayak gitu. Nah, itu merupakan pergerakan dalam prinsip-prinsip desain. Jadi, desain yang memiliki pergerakan baik itu bisa mengarahkan mata kita dari satu elemen ke elemen lainnya. Misalnya garis melengkung atau warna yang saling tumpang tindih dapat menciptakan kesan pergerakan kayak gitu. Kayak misalkan kayak desain-desain infografis lah. Itu kan biasanya suka pakai tabel gitu. Kita kan melihatnya itu dengan pergerakan juga. Misalkan dari tabel yang tahun pertama, terus mata kita berpindah ke tabel kedua, ketiga, keempat. Nah, itu namanya pergerakan ya dalam satu desain. Jadi pergerakan mengacu pada jalur yang dilalui mata audiens saat melihat desain. Efek seperti gradasi warna atau garis yang tidak stabil juga dapat memperkuat kesan adanya pergerakan seperti itu. Jadi itu dia penjelasan singkat mengenai prinsip-prinsip desain. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini, kalian bisa membuat desain yang lebih menarik, terstruktur, dan efektif. Jadi untuk materi prinsip-prinsip desain sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!